Uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana, sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan saat ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah masih bersama saya Arvan di ruang dengar Anda yang akan menghantarkan dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi Kamis 29 September 2022 ini dengan topik penipuan berkedok perjalanan wisata. Nah, pendengar, Polda mulai usut ya 4 laporan penipuan yang diduga penipuan ini SLV Travel. Penyidik Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Polda Sulsel mulai mengusut kasus dugaan penipuan yang dilakukan SLV Travel. Ada 4 laporan yang tengah diusut, di mana Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kuarta Putra Kusuma mengatakan, sementara ada 4 laporan yang sudah masuk, dan dari laporan tersebut 10 orang yang terdiri dari para korban dan saksi telah diperiksa. Helmi menyebutkan laporan yang diterima ini modusnya para korban ini ditawari dengan kegiatan penggunaan jasa travel milik Selvi Ahmad Firdaus atau SLV Travel dengan iming-iming harga yang sangat murah untuk perjalanan ke Turki, Dubai, hingga perjalanan umroh. Dan adapun agenda pemeriksaan untuk terlapor nantinya baru akan dilakukan jika semua korban sudah dimintai keterangan. Hal ini lantaran diduga bukan 4 atau sejumlah orang yang menjadi korban. Kerugiannya ada puluhan hingga ratusan kemungkinan. Adanya kasus tersebut, mantan Direktur Reserse Narkoba Polda NTB ini meminta kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan SLV Travel agar segera melaporkan. Selain itu juga mengajak masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih berbagai penawaran harga seperti yang ditawarkan perusahaan travel maupun sejenisnya. Karena ada banyak kasus yang sudah terjadi di Sulsel yang bisa menjadi pengalaman kita. Dan berulang kali ungkapnya kasus seperti ini terjadi, tapi masyarakat kita belum juga sadar. Nah, ini penyampaian kepada semua masyarakat di Sulawesi Selatan, jangan mudah percaya dengan iming-iming harga yang tidak masuk akal, khususnya untuk perjalanan travel ke luar negeri ataupun juga ke ibadah gitu ya. Nah,
Ini sebenarnya dimulai ya, di mana masyarakat ya. Baik, ini sebenarnya dimulai dengan hebohnya ya, adanya billboard begitu ya. Ya, billboard yang dipajang begitu ya di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar terkait korban yang meminta pengembalian uang ya, yang merasa tertipu oleh travel tersebut. Dan perusahaan ini juga sebelum itu sudah itikat baik menyelesaikan, namun dari terlapor juga berdalih pihaknya butuh waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, dan artinya Selvi pun menduga ada oknum yang sengaja menghambat proses pembayaran yang sedang berlangsung ini. Jadi masalah proses ya. Nah, tapi kita akan membahasnya lebih lanjut. Insya Allah sebentar kita masih akan coba terhubung dengan narasumber-narasumber kita pagi hari ini. Kita akan berbicara soal penipuan berkedok perjalanan wisata yang kembali terjadi ya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan coba nanti terhubung dan berbincang dengan narasumber-narasumber kita. Anda pun juga nanti bisa bergabung nanti di line interaktif ya di 0821 33 33 944. Saat ku jumpa diri di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa, dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Oh, oh, oh. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, Terasa bahagia saat jumpa. ini kan namanya cinta, inikah cinta, Cinta pada jumpa pertama. inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, Terasa bahagia
Baik, pendengar dimanapun berada, kita lanjut ya menyapa Anda dalam dialog interaktif lintas Makassar pagi ini ya. Nah, kita masih berbincang soal terkait penipuan berkedok perjalanan wisata ini yang diduga penipuan ini. Kemudian saya sudah bersama narasumber, ada Ibu Aulia ya. Ini dari yang merasa dirinya sebagai korban begitu ya penipuan travel SLV ini. Baik, sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Aulia. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar Ibu Aulia? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih waktunya bersama saya Arfan di Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Kita berbicara soal penipuan berkedok perjalanan wisata nih ya. Nah, Ibu Aulia sebagai di sini tercatat sebagai korban begitu ya, yang melaporkan juga nih ya. Iya. Baik. Pagi ini saya pengen tahu dulu nih, Ibu Aulia, kronologi atau awalnya seperti apa nih keterlibatan ataupun perkenalannya dengan travel yang diduga melakukan penipuan ini terhadap Ibu? Awalnya saya sudah add itu selfie travel dari sebelum corona. Itu Berarti dari 2 tahun sebelumnya ya? Iya, dari saya lihat itu dari updatean Select ke Makassar. Terus tadinya saya mau pergi ke open tripnya dia ke Jepang, tapi tidak jadi karena corona. Oke, sudah berhenti di situ. Terus 10 Maret saya lihat updateannya open trip Turki Dubai 9,9 juta per orang untuk pemberangkatan setelah Lebaran, tepatnya itu 17 Mei. Oke, saya daftar awalnya itu daftar 4 tambah 2 sampai akhirnya jadi 11 orang. Saya sekeluarga sama mertua, sama saudara, sama orang tua. Tujuannya ke Jepang ya? Tidak, Turki. Oh, Turki. Dubai. Oke, dari paket itu. 9,9 juta per orang. Setelah itu saya daftar, akhirnya lunas sebulan setelah 10 Maret itu lunas. April itu saya sudah lunas semua. April 2022. Oh, oke. Sudah lunas semua sampai H-4 kalau tidak salah itu dia baru kabarin kalau 2 keluarga saya visanya ditolak. Jadi kita tidak bisa berangkat tanggal 17 Mei. Oke, tidak bisa berangkat tanggal 17 Mei. Kita urus visa. Dia suruh kita bayar 400.000 per orang. 2 orang itu berarti 800.000. 800.000 dibayar dengan jaminan visanya bakal diterima. Oke, kita bayar untuk 2 orang itu 800.000. Karena dia nggak masih bermasalah gitu ya, yang 2 orang itu ya. Sampai akhirnya di tanggal untuk keberangkatan tanggal 26 Mei diundur ceritanya ke tanggal 26 Mei. Di tanggal 26 Mei itu sebelum tanggal 26 Mei 3 hari sebelumnya kita dikabarin lagi kalau visanya belum selesai. Oke, kita masih bersabar sampai akhirnya kita diundur ke tanggal 30 Mei. Di tanggal 30 Mei itu tetap juga tidak berangkat dengan alasan visa. Jadi di situ kita sudah mulai curiga. Artinya begini, yang saya tangkap bahwa ini yang terdaftar 11 orang begitu ya, Anda dan keluarga. Yang bermasalah 2 orang yang menjadi alasannya pertama. Ini tidak akan berangkat semuanya karena 2 orang ini lagi ditunggu gitu ya visanya. Iya. Oke. Sempat saya bilang ya udah 2 orang itu enggak usah saja di cancel gitu istilahnya ya. Di cancel. Tapi dia bilang maaf tidak bisa Mbak karena kita sudah booking seat. Booking seat. Saya minta kode PNR pesawat, saya tidak dikasih. Saya minta bukti visa yang 9 orang itu tidak dikasih. Belum ada juga. Belum dikasih, tidak dikasih. Katanya itu rahasia perusahaan. Oke, kita mengerti. Sampai akhirnya, padahal itu Mas, saya sudah lunas semua loh, mulai dari PCR. Saya pertanyakan, kan sudah tidak ada PCR di Turki. Kumpul aja Mbak uangnya. Nanti kalau pun tidak jadi, nanti bakal dikasih kembali uangnya. Oke, kita kumpul. Saya sudah bayar lagi uang tour guide. Tour guide, tip ceritanya. Tip untuk tour guide-nya. Saya tanya, Mbak, biasanya saya kalau pergi umroh, biasanya itu di Jeddah baru dimintakan uang tour tip guide. Itu pun di Jeddah dan nilainya seikhlas kita. Dia sudah patok itu kalau tidak salah 7,5 atau 8,5, saya lupa pastinya Mas karena sudah lama.
Saya bayar juga. Karena dia jawabannya gini, lain perusahaan, lain aturan. Oke, saya bayar. Saya juga sudah bayar balon udara. Dia kasihkan saya balon udara 3,5. Oh, sudah ada itu ya, paket-paket itu ya. Oh, oke. Iya, kalau mau naik balon udara bayar 3,5 per orang. Berhubung saya hanya 2 orang sama adik saya yang naik balon udara, jadi Itu hanya 2 orang. saya hanya Oke. 2 orang saya bayar. Itu pun dia bilang kalau bayar sekarang Mbak saya kasihkan diskon kita 2,9 juta. Oke, saya bayar. Pokoknya total kerugian saya 140.925.000 Untuk terhitung 11 orang. 11 orang. Tapi selfie sudah refund itu 25.925, jadi sisa 115 juta. Itu pun Mas di refund itu sudah pakai urat menagihnya. Oke. Tidak sesuai, kita tahan tidak dulu. sesuai yang ditandatangani. Oke, kita tahan dulu. Mungkin dari penjelasannya, ini selama ini tetap berkomunikasi begitu ya dengan pihak SLV Travel ini ya. Melalui apa nih? Anda yang datang ke travelnya langsung atau berkomunikasinya lewat Melalui telepon WA. saja? WA telepon, biasa WA tidak dibalas, berminggu-minggu tidak dibalas. Tidak sempat ke kantornya atau gimana? Ke kantornya tapi tidak ada. Enggak Saya tidak pernah ketemu sama selfie-nya, yang saya ketemu sama pegawainya. Pegawainya saja. Dengan alasan yang sama semua nih. Iya, Hmm. maksud saya Mas, kalau memang kita tidak jadi berangkat, kenapa uangnya tidak di-refund saja pada saat itu kalau memang uang masih ada? Baik. Kenapa harus menunggu sampai berbulan-bulan? Saya disuruh tanda tangan refund 45 hari kerja. Oke, saya tanda tangan 45 hari kerja. Di atas materai 10.000. Saya tanda tangan, oke ditanda tangan. Sampai juga 45 hari kemudian tidak dibayar juga. Akhirnya dia bilang, Dek, saya bayar Dek per hari 10 juta. Oke, bayar 10 hari. Itu pun mandek. Tidak ada. Oke. Mandek. Baik. Ini lagi Artinya ada alasan. Anda melihatnya itikat baiknya memang nggak ketemu nih ya, nggak ini ya. ketemu. Nah, apa yang menjadi alasan Anda sehingga memilih jalan untuk menggunakan papan billboard nih, mencari perhatiannya? Dan ini itu sempat bukan booming saya loh. pasang, itu korban, Oke. semua korban. Atas nama- bukan saya. Oh, jadi kesepakatan semua korban. Ya kurang lebih begitu. Saya juga enggak tahu siapa yang pasang. Oh, Karena saya bukan. enggak tinggal di Makassar. Oke. Saya tinggal di Baru. Baik. Yang Ibu Aulia sendiri sudah melaporkan ini ke pihak kepolisian Sudah. Waktu hari Senin minggu lalu tanggal 19. bersama 11 orang ini? Iya, saya sama adik saya yang melaporkan karena yang lainnya kan sudah tua. Tidak sempat ke Polda. Oh, begitu. Baik. Nah, gimana responnya melihat kasus ini sudah ditangani oleh Polda? Iya, saya berharap Pak Polisi melihat kita para korban yang jumlahnya sudah cukup banyak. Tolong direspon, jangan sampai ada travel yang kayak begini lagi. Nah, begini, dari mana sebenarnya mengapa Anda pertama itu tergiur dengan harga yang murah? Kan mungkin dari Ibu Aulia sendiri sudah tadi mengaku bahwa beberapa kali keluar begitu ya menggunakan travel lain. Terus kenapa terpilih begitu pengen coba menggunakan SLV ini hanya karena melalui media sosial? Tidak ada recheck sebelumnya? Kan dia update banyak yang pergi, jadi kita percaya. Selebgram pergi, jadi kita percaya. Dan pada saat bulan 3 itu sebelum puasa kan tiket memang belum naik 300 kali lipat. Jadi travel Makassar memang harganya tidak jauh beda sama selfie, paling beda-beda 1 juta, 1,5 juta begitu. Oh, selisihnya nggak terlalu ini ya? Jadi Anda memikir bahwa ini masuk akal begitu? 9. Iya, masuk akal. Menurut saya 9 masuk ini akal karena sebelumnya ya? ada yang pergi sebelum-sebelumnya, tapi ternyata yang pergi juga itu yang sudah berapa bulan tertunda gitu. Akhirnya semua berkumpul di grup baru ketahuan. Kalau dari grup yang Anda ini tahu tadi sudah ada berapa korban ini selain dari Anda dan family? Banyak Mas, pokoknya itu jumlahnya Ratusan? kemarin itu sudah hampir 3,8 miliar. Oh, dari total itu ya, berarti ada ratusan. Iya, tapi kan itu tersebar-sebar Mas melapornya, dan kebanyakan korbannya bukan di Makassar. Oh gitu ya. Iya. Sebagian Karena saya besarnya seleksi itu, dulu Mas yang
mau masuk di grup ini betul-betul korban atau hanya mata-matanya selfie. Jadi kita seleksi betul-betul, suruh kirim bukti invoice, chat dan lain-lain, bukti transfer. Jadi dilihat KTP-nya alamat mana gitu. Dan kebanyakan memang bukan tinggal di Makassar. Iya, termasuk Anda gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu juga mungkin saya agak membuka sedikit ini ruang untuk kita ketahui bersama bagaimana kronologi. Iya, halo. Ya. Ya, kita pengen tahu nih. Tadi sudah tahu bahwa ini Anda melihatnya dari media Instagram gitu ya. Tergiur harganya mungkin tidak selisihnya mungkin masuk akal karena selisih 1 sampai 1,5 juta saja gitu ya. Jadi masih masuk akal menurut Anda. Namun nyatanya seperti ini. Dari selain kepolisian menagih sendiri menempuh cara apa lagi nih Mbak Aulia sebelum ke Polda? Hanya begitu, menagih gitu ya? sendiri, dan sudah capek, jadi kita serahkan semua ke polisi saja. Biar Dan polisi yang nilai. Oke. Dari tanggapan si pelapor sendiri seperti apa nih responnya ke Anda dan korban lainnya? Dia minta jangan dilapor dulu, kasihkan space waktu untuk selesaikan sampai Desember 2022. Menjanjikan Tapi Mas, seperti saya itu. sudah terlalu lama, saya sudah dari bulan Mei. Lagi pula juga Mas, logikanya gini ya, kalau memang uangnya ada dan tidak dipakai, kenapa tidak dibayar? Kenapa kamu harus pergi ke Malaysia, nonton PSM, final PSM? Oh, sempat harus itu ya? pergi ke Thailand, iya. Sempat Kamu terpantau ke melakukan Thailand. perjalanan. Iya, kamu ke Thailand 2 minggu lalu. Kenapa uang yang kamu pakai foya-foya itu kamu tidak pakai bayar para korban? Itu yang bikin saya jengkel, enak. Jadi akhirnya saya melapor saja ke polisi. Oke. Dan sementara menunggu prosesnya gitu ya dari pihak kepolisian. Sudah dimintai keterangan oleh Polda? Belum, rencana ini hari jam 10. Ini saya hari jam perjalanan 10. menuju Oke, dalam Makassar, perjalanan. Berdua dengan adik? sendiri. Oh, sendiri saja? Artinya jadwal pemeriksaannya hanya untuk Anda dulu nih sendiri? Bersamaan sama adik yang melapor, saya sebagai saksi, dan ada lagi nanti saksi selanjutnya, tapi beda jam. Iya, karena kan menurut data dari pihak kepolisian ini baru 4 nih ya yang terlapor resmi. Enggak 4 Mas. Pada saat saya melapor hari Senin, itu sudah hari Selasanya itu banyak yang melapor karena saya ke Polda lagi sama teman-teman yang lain. Ya, karena artinya kan semakin banyak pelaporan semakin semakin cepat di prosesnya nih. Oke. Iya. Dan ya mudah-mudahan bisa cepat diproses begitu ya. Iya, Ibu saya harapannya itu untuk Aulia. kepolisian. Nah, untuk kepada masyarakat mungkin Ibu Aulia ada yang ingin diberikan pesan begitu kepada masyarakat agar mungkin menghindari hal-hal ini menjadi pelajaran atau apa dari asosiasi sendiri juga mungkin Anda asosiasi perjalanan travel ini ada yang ingin Anda pesankan? Lain kali kepada masyarakat jangan terlalu percaya sama harga murah, jangan terlalu percaya sama namanya selebgram. Selebgram kan juga dibayar untuk mempromosikan, jadi ya pintar-pintar kita jangan sampai seperti saya gampang sekali percaya sama selebgram. Terus lihat dulu travelnya, termasuk di Asita, asosiasi travel Indonesia, aman sekali. Lihat review, tanya review langsung orang yang berangkat, jangan hanya percaya dari review yang ada di media sosial saja ya. Media sosial yang mereka update sendiri. Kalau bisa tanya secara langsung orang yang sudah berangkat bagaimana, bagus kan sana. Baik, kalau dari asosiasi sendiri Anda pernah berkomunikasi nggak? Saya sudah pernah DM di Instagram itu bulan Juli saya lupa. Antar bulan Juni bulan Juli saya DM di Instagram, dia akan tindak lanjuti. Ya. Baik. Tapi ternyata selfie travel memang tidak masuk. Tidak masuk dalam Asita ya? Asita itu. Baik, seperti itu tadi memang yang kita dapatkan informasi, namun kita akan coba gali lagi kebenarannya atau mungkin tindak lanjutnya Asita seperti apa nih dalam kasus ini. Baik, terima kasih Bu Aulia, maaf mengganggu pagi hari ini, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran
informasi kepada seluruh masyarakat ya yang harus tetap berhati-hati begitu ya dengan iuran tawaran harga perjalanan yang murah begitu ya. Murah. Baik, mudah-mudahan kasusnya cepat tertangani deh ya, Bu Aulia. Dan Amin. kita akan kawal Terima terus nih kasih. informasi terupdate Iya, juga dari bantu pihak up kepolisian. ya. Baik, terima kasih Bu Aulia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penjelasan beberapa menit ya kebersamaan kita dengan Ibu Aulia menjadi korban dari Kabupaten Baru nih dari SLV Travel ini yang sementara OTW nih menuju ke Polda Sulsel untuk melakukan ataupun dimintai keterangan sebagai pelapor. Ada 11 orang dia dan family yang awalnya tadi kronologinya kita bisa dengarkan ya bahwa ini memang melihatnya dari media sosial ya. Sejak 2019 sebelum pandemi sudah berniat, tapi karena adanya penutupan perjalanan karena pandemi, baru kembali dengan promosi dari SLV Travel ini di tahun 2022 kemarin, ya. Dan selisihnya tidak terlalu jauh sehingga dia berpikir bahwa ini masuk akal ya, karena hanya selisih 1 sampai 1,5 juta dengan travel-travel yang lain. Dan kacaunya di situ karena seiring perjalanan ya, dengan makin banyaknya waktu dengan trik-trik atau mungkin alasan-alasan dari pihak manajemen travel sendiri yang semakin membuat Gusar dan Aulia dan keluarganya sampai benar-benar yakin kalau ini sudah ada kenapa-kenapanya ya. Dan kita masih akan coba terus nih terhubung lagi dengan narasumber kita lainnya dari pihak Asita yang akan memberikan penjelasan seperti apa. Dan juga Anda bisa bergabung juga di line interaktif 082133339440. Masih di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kita akan membahas terkait penipuan berkedok perjalanan wisata ini. Jangan kemana-mana. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ini memang takkan mudah untuk bisa kita mengerti bahwasanya hidup sudah tidak riskan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Bersama kita kuat hadapi segala kesulitan, segala ketakutan. Tetap percaya bersama kita kuat.
Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat. Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku.
Lintas Makassar Pagi. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih menyapa Anda di pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagi ya. Kita masih akan membahas terkait penipuan berkedok perjalanan wisata. Kita doakan mudah-mudahan lancar nih pemeriksaannya untuk tadi Ibu Aulia dan kawan-kawan yang merasa dirugikan oleh SLV Travel ini. Nah, pendengar, masyarakat diminta berhati-hati tentunya dengan travel yang menawarkan paket umroh dan paket perjalanan wisata dengan biaya yang murah untuk menghindari terjadinya kasus seperti ini atau penipuan berkedok travel. Nah, sejumlah korban gagal berangkat ini diinformasikan dari SLV Travel yang berujung kekecewaan dari para korban ya. Dan para korban juga ini memasang billboard wajah pemilik travel tersebut di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Dan kita akan membincangkan dulu ini dari sisi pengelola ya. Mungkin tadi kita belum bisa terhubung gitu ya dengan Asita Provinsi Sulsel. Kita saat ini terhubung dengan Ibu Mawarda, Sekretaris dari Asosiasi Travel Haji Umroh Ampuri Sulsel. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mawarda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Mawarda hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Arfan di ruang dengar Anda. Dan kebetulan hari ini ataupun yang menjadi topik pembahasan kita di sesi ini adalah sedari pagi kita membahas travel begitu ya, yang berkedok perjalanan wisata dan juga ibadah. Ini kembali terjadi nih ya. Nah, ini tentunya berdampak nih dengan geliat terbukanya kembali perjalanan ataupun juga terbukanya kembali kesempatan masyarakat untuk menikmati perjalanan baik itu wisata ataupun juga ibadah ke luar negeri dengan semangat yang ditunjukkan juga nih para travel yang tadinya harus menunggu nih 2 tahun nutup dulu operasinya ya. Nah, sementara itu langsung ada lagi nih yang booming. Gimana nih dari saya melihatnya dari asosiasi travel ini sendiri merasa dirugikan atau gimana nih? Sebenarnya secara asosiasi, saya mungkin sedikit koreksi dulu, Pak. Saya kebetulan tidak menjabat sebagai sekretaris Ampuri, tapi kami terlibat di dalam keanggotaan dan pengurusan Ampuri dan Asita. Ya. Oke. Oh, dari Ampuri dan Asita ya? Oke, baik. Iya, dua-duanya kami adalah member dari Ampuri dan Asita. Oke. Iya. Berarti punya travel juga nih Bu ya? Oh punya kan nggak mungkin jadi member kalau nggak punya travel. Nah, berarti dari sudut pandang seorang juga yang punya harapan kembali pulihnya perjalanan ini terugikan kan nggak? Ya, dari sudut pandang sebagai seorang travel owner mungkin ya dan pelaku di industri ini. Ya saya sangat menyayangkan sih bahwa memang kejadian ini terus-terusan terjadi di Makassar gitu. Jadi Makassar ini seperti bukan berarti di kota lain tidak ada ya, cuman yang sangat terekspos dan sangat besar selalu kejadiannya ada di Makassar gitu. Kita rasanya belum hilang dalam ingatan bagaimana salah satu travel umroh dulu terbesar bukan di Makassar aja, mungkin di Indonesia dengan ribuan ratusan jamaah dengan ratusan cabang bahkan triliunan dana jamaah yang mandek ya karena isu yang sama. Nah, saya sih sebenarnya kalau dari travel owner saya juga pengen menyampaikan ini ke masyarakat gitu loh, bahwa yang namanya pengusaha kan mungkin mindsetnya dan cara jualnya akan berbeda-beda ya gitu. Jadi ya akan punya misi dan visi yang tidak sama gitu. Ada mungkin yang memang pengen visinya kelihatan tiba-tiba cepat, besar dan lain-lain, meskipun model dan metodenya itu tidak salah gitu ya. Yang seperti yang mungkin sekarang ini lagi cukup heboh adalah isu di mana salah satu travel menggunakan selebgram gitu ya, kemudian menjual program dan paket yang menurut kami itu sangat underpriced atau tidak logis dan tidak realistis lah di kondisi yang sekarang gitu. Nah, sebenarnya kalau simpel sekali sebenarnya melihat kecenderungan
hal seperti ini. Masyarakatnya juga harus peka gitu, harus bisa ngelihat karena semua saat ini bisa diakses kok gitu. Kenapa kok ada paket misalnya yang berlaku di pasaran umum, taruhlah ya yang banyak kejadian kan, yang banyak menelan korban kan Turki itu, ya itu di atas 13 juta, 14 juta, 15 juta bahkan. Kok tiba-tiba ada satu travel yang ngejualnya di bawah 10 juta dan itu udah dari Makassar. Dari mana logikanya? Sementara kita bisa ngecek sendiri sebenarnya di sistem, ya di sistem tiket, di sistem kan banyak sekarang e-commerce-nya tiket. Kita bisa ngecek. Kita bisa gitu lihat sebenarnya. itu perbandingannya gitu ya. Benar nggak sih ini tiket ke dari Jakarta ke Turki itu misalnya kalau Segini. dia jualnya cuma 10 juta berarti ya asumsi harga tiketnya mungkin cuma 3 juta 4 juta gitu kan. Nah masyarakat harus peka sih sebenarnya untuk bisa sensitif di situ. Kalau ternyata dicek, nggak ada semuanya penerbangannya di atas 12 juta, berarti ada yang salah dengan paket dan program tersebut gitu. Karena namanya pengusaha Mas ya, pasti punya visi dan visi yang salah. Kalau dari awal memang visinya dia itu salah, ya keluarnya juga pasti akan salah dan ujungnya pasti akan salah. Nah sekarang yang mungkin kalau saya sebagai pengusaha, saya cuma berpesan sama masyarakatnya yang harus sensitif. Jangan mau jadi korban pembodohan terus-menerus gitu loh. Karena memang market Makassar ini sangat budget Potensial, oriented. ya. Itu kita udah buktikan itu dari masa ke masa. Yang paling banyak korban travel menelan memang orang Makassar. Nggak peduli dia dari daerah, dari kota, mau seberapa tinggi pendidikannya, itu sangat price sensitif gitu loh Mas. Jadi menurut saya ya masyarakatnya juga harus belajar untuk bisa sensitif, untuk bisa jadi smart customer gitu. Bahwa kalau nggak mau jadi korban penipuan, tidak mau duit, karena tidak akan jadi murah paket tersebut ketika tidak berangkat, duitnya nggak kembali gitu kan, malah jadi buntung ya. Tadinya mau untung, merasa dapat program yang murah, tapi tidak bisa berangkat gitu kan, ya sama aja berarti kan ya tidak ada keuntungan di situ gitu loh. Nah ini yang mungkin kalau menurut saya sebagai pelaku pelaku di industri ini, kita sekarang saat ini dihadapkan sama kondisi yang belum normal gitu loh, belum normal dalam artian semua komponen perjalanan wisata itu semua mengalami kenaikan yang sangat signifikan, gitu. Jadi ketika ada tiba-tiba satu atau dua travel yang mau jadi hero, tiba-tiba ngejual di bawah under standar, harusnya masyarakat sensitif sama itu, gitu loh. Harus banyak bertanya, harus cross check dan segala macam. Karena ya itu tadi bahwa secara kondisi saat ini kita dihadapkan sama program dan paket yang tinggi gitu. Harga tiket pesawat kita tahu domestik aja ke Jakarta sudah nggak ada yang di atas di bawah 1 juta. Di bawah 1 Kita juta, bisa cek kok. Kita bisa cek. Gampang sekali untuk bisa mengecek. Makanya kalau saya dari sudut pandang travel owner, saya menghimbau masyarakat untuk untuk sensitif lah sama hal-hal seperti ini. Jangan mau dan jangan selalu mau jadi korban pembodohan hanya karena murah, hanya karena apa dan seterusnya gitu. Senjata paling kalau dari kaca paling efektif memang main di harga yang murah gitu. Iya. Cuman kan ini bukan hal yang pertama terjadi, Mas. Ini sudah terus-terusan terjadi dan ya saya bilang tadi bahwa sebenarnya bukan Makassar aja. Di platform apapun ya, digital travel kan juga banyak sekarang ini. Kita nggak tahu kantornya di mana, tiba-tiba keluar iklannya di Instagram jualan murah gitu kan, dengan dokumentasi yang bagus, dengan engagement yang oke gitu. Itu bisa kemudian menjadi daya tarik buat masyarakat yang memang punya yang dengan mudah bisa mengakses sosial media gitu. Tapi sekali lagi bahwa saya menghimbau dari kacamata saya, bukan cuman kalau ya ini kan udah pasti salah pengusahanya, udah pasti si pelakunya udah salah gitu ya. Nah, yang kedua yang saya pengen sampaikan juga Mas, kalau dari kacamata asosiasi ya mungkin kita semua dirugikan karena stigma akan travel bodong, travel keraguan masyarakat lain ya di luar yang kena tipu ini.
tentang melakukan perjalanan itu pasti akan ada gitu loh. Ada ketakutan pasti yang akan timbul di masyarakat gitu kan, dan pasti akan ada imbasnya meskipun mungkin imbas itu tidak secara global kita rasakan atau tidak secara signifikan kita rasakan, tetapi itu pasti akan akan ada dampaknya. Untuk itu kita pun, saya mungkin sebagai pengusaha, saya menghimbau banget bahwa mohon regulator untuk bisa menyikapi ini gitu, jangan cuma dilihat-liatin aja gitu, karena travel di Makassar atau di Indonesia itu udah banyak banget gitu loh. Ada ribuan travel. Memang persaingan yang paling sangat menyilaukan itu adalah perang harga gitu kan. Tetapi ya sekali lagi tolong ini bisa menjadi perhatian pemerintah juga. Jangan sampai yang jadi korban adalah masyarakatnya gitu loh. Harus ada filter yang jelas, entah itu mungkin pembatasan atau apa, atau kalau di umroh kan regulatornya Kemenak sendiri setiap musim umroh baru selalu mengeluarkan keputusan harga dasar, harga bottom gitu ya. Jadi kita menjual itu ada harga bottom ke masyarakat. Jadi kalau ada yang di luar harga bottom itu atau harga referensi dari Kemenak berarti harus dipertanyakan travelnya gitu kan. Ya, Kemenak kemudian bisa melakukan teguran atau bisa melakukan hal-hal melalui asosiasi kalau si travel tersebut memang adalah anggota asosiasi untuk bisa ditegur dan kemudian melakukan evaluasi harga. Nah, ini yang mungkin perlu jadi perhatian bersama. Saya berharap bahwa regulator yang berhubungan dengan industri ini, kalau dia umroh ya di Kemenaknya, kalau dia pariwisata mungkin ya di dinas pariwisata ataupun di dinas-dinas yang terkait yang mengeluarkan izin-izin perjalanan gitu ya, untuk bisa lebih sensitif lah sama hal ini gitu. Jadi sehingga tidak akan terlalu banyak lagi korban ya yang berjatuhan gitu. Selain itu tadi seperti yang saya sebut di awal, saya juga berharap masyarakat lebih sensitif, lebih aware gitu ya, lebih smart lagi. Iya, dan mungkin kalau saya bilang sih alhamdulillah, mungkin saya boleh kasih contoh, ada beberapa customer saya yang justru ketika dikasih harga murah dia insecure gitu. Ini bener nggak Mbak? Ini programnya apa? Ketika kita ngeluarin promo dia justru bertanya gitu, karena mungkin dari awal kita selalu mengeduket bahwa ya di dalam sebuah fasilitas pasti akan ada harga gitu loh. Dan di dalam sebuah program dan paket ada banyak komponen harga di situ. Bukan cuma tiket pesawat, ada banyak sekali stakeholders, ada banyak sekali komponen-komponen biaya yang ikut di dalamnya gitu. Dan itu semua saat ini di kondisi saat ini semua mengalami kenaikan. Jadi ketika ada 1-2 travel yang kemudian ingin menjadi hero hanya untuk mendapatkan perhatian, nah kita kembalikan ke masyarakatnya. Kita berharap masyarakatnya lebih sensitif, lebih aware, lebih takut gitu kan, lebih lebih kritis untuk bisa menelaah gitu bahwa ada yang salah dari paket ini, ada yang salah dengan program ini. Jangan menjadi customer yang selalu menjadi korban pembodohan gitu loh. Kita berharap customer sekarang itu sudah semakin pintar, sudah semakin sensitif, sudah semakin cerdas. Dengan begitu, yang travel seperti ini nih akan hilang dengan sendirinya gitu loh Mas. Karena dia udah nggak punya tempat gitu, karena udah pada pinter, customer udah pada pinter gitu. Kalau itu harapan saya pribadi gitu. Baik. Karena Ibu Mawardah, mungkin pertanyaan saya mungkin selanjutnya dia selaku anggota atau member dari Asita dan Ampuri ya. Iya. Hal-hal seperti ini memang sebenarnya terpantau nggak sih dari travel line sendiri atau misalnya dari Ibu Mawardah sendiri? Kok tetangga gitu ngelapor nggak atau membiarkan nanti asosiasi aja yang bertindak atau gimana? Kalau kita di asosiasi ya, ketika misalnya memang ada yang salah dalam paket atau program kita, kan pasti tahu juga tuh. Maksudnya kita menjual terlalu rendah, pasti asosiasi akan memberikan teguran, gitu, akan memediasi lah. Ada yang salah mungkin dengan program yang kita tawarkan gitu kan. Nah kemudian, halo? Iya, saya dengar. Ya. Ada yang salah dengan program yang kita tawarkan, dan kita bisa berargumen di situ dalam artian enggak, misalnya
tidak ada yang salah, cuman memang fasilitasnya mungkin kita bicara di bintang 3 atau apa. Nah kita bisa berargumen di situ Mas gitu, tetapi harus tetap rasional gitu kan dari sisi alasan kita. Misalnya, program tersebut, misalnya ketika ada yang underprice di asosiasi, program tersebut hanya berlaku untuk special customer gitu loh, tidak buat publikasi secara general. Atau mungkin promo ini hanya terbatas sekian orang aja ya. Terbatas ya, misalnya hanya di kalangan agent tertentu atau segala macam. Itu kan hal yang rasional saja gitu loh. Tetapi ketika itu dipublish itu akan jadi masalah karena itu sebenarnya melawan dari aturan regulator ya, dalam hal ini Kemenak, misalnya menjual di bawah harga standar referensi gitu. Nah itu melanggar sebenarnya gitu. Jadi asosiasi perannya adalah menegur atau mengingatkan kembali bahwa kembalilah on the track gitu kan. Seperti itu. Baik. Waktu juga nih yang membatasi perbincangan kita, padahal saya masih punya segudang pertanyaan nih kepada Ibu Mawarda, tapi mungkin next kita akan skip dulu. Baik, terima kasih Bu Mawarda keterangannya. Mudah-mudahan Ibu Mawarda dan rekan-rekan yang berkecimpung di Asita dan Ampuri ini tidak kapok-kapok juga nih, ya. Kecimpung di Asita dan Ampuri ini tidak kapok-kapok juga nih, ya. Untuk melayani masyarakat yang lebih mungkin aware, lebih aware juga lagi nanti mungkin dengan biro-biro perjalanan mungkin benanya itu ABC-nya itu lebih detail lagi deh. Tapi itulah bagian daripada pelayanan ya. Butuh bantuan media untuk terus bisa menyuarakan hal ini gitu ya, sehingga nyampe gitu loh message-nya ke masyarakat gitu. Baik. Terima kasih Bu Mawarda untuk keterangannya pagi hari ini. Semangat terus ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi travel begini yang merugikan lagi masyarakat lain ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Mawarda. Beliau adalah salah satu member dari Asita dan Ampuri ya, yang kembali menegaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati memang ya. Tidak menjamin ya harga murah itu aman ya. Tapi bukan juga mengiyakan kalau harga mahal itu juga aman, tapi tetap bagaimana kita mencari tahu dengan sebenarnya, lebih paham lagi apa yang kita yakini untuk pergi atau berangkat, dengan memberikan kepercayaan kepada travel, dengan memberikan iming-iming harga yang real ya, itu bisa kita kalkulasi dulu ya dengan sebaik-baiknya atau dengan pertimbangan yang matang. Dan akhirnya saya akhiri dulu dialog interaktif kita pagi hari ini dengan satu pesan: masyarakat harus tetap lebih hati-hati dengan kedok travel atau perjalanan. Tidak semua memang, tapi tetap waspada ya, karena banyak kedok yang bisa dipakai oleh travel nakal yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Saya Irfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.